Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Rakawijaya dengan NIM 1021804 dari kelas SK2 Angkatan 2018. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Rekayasa Internet. Saya sudah membuat gambaran IoT dengan tema Smart Garden. Ini adalah gambaran Smart Garden-nya. Smart Garden ini menggunakan security dan juga alat penyiram otomatis dengan terhubung dengan home gateway. Nah, ada beberapa perangkat yang saya gunakan, diantaranya home gateway berfungsi untuk menyambungkan dan mengontrol semua perangkat IoT yang digunakan. Ada juga smartphone untuk memonitoring dan mengontrol semua perangkat yang digunakan. Pintu dan RFID digunakan untuk security sewaktu memasuki taman. Jadi ketika kita ingin memasuki taman tersebut, kita harus menggunakan RFID untuk memasuki taman tersebut. Ada CCTV, digunakan untuk security juga. Ketika motion detector mendeteksi ada gerakan, CCTV atau webcam akan menyala dan merekam kejadian. Yang selanjutnya ada motion detector dan juga alarm. Jadi ketika motion detector mendeteksi adanya gerakan, CCTV akan menyala. Dan ada juga kejadian ketika motion detector mendeteksi ada gerakan tetapi pintu masih keadaan terkunci, maka alarm akan berbunyi. Nah, yang terakhir adalah sprinkle water dan juga water level monitor. Jadi sewaktu ketika water level monitor mendeteksi adanya kekurangan level air, maka si sprinkle water ini akan menyemburkan airnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat simulasi dari Cisco Packet Tracer-nya. Yuk, kita lanjut ke Packet Tracer. Oke, kita lanjut ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Pertama-tama kita buka dulu gambar yang akan digunakan. Ini dia. Ini untuk saya menggunakan gambar ini untuk gambarannya. Oke, sudah ini terlihat ya. Pertama-tama kita gunakan dulu home gateway-nya. Nah, ini dia home gateway. Nah, di sini untuk konfigurasinya saya menggunakan WPA2PSK untuk menghubungkannya dengan passwordnya Smart Garden 09. Untuk alamat IP-nya saya menggunakan default dan display name-nya home gateway. Oke, nah, terus dilanjut dengan komponen atau perangkat yang akan digunakan. Saya menggunakan dua pintu di sini dan di sini. Dan untuk mengakses pintunya, saya menggunakan RFID card. RFID card. Ini RFID-nya. Terus sprinkle water untuk menyiram, lawn sprinkle untuk menyiram tanamannya. Ini dia. Dan untuk keamanannya saya menggunakan motion detector. Nah, keamanan dalam taman dan juga CCTV atau webcam. Terus untuk men-trigger si lawn sprinkle-nya menggunakan water level monitor, dan juga untuk motion detectornya menggunakan alarm. Nah, ini sini. Dan untuk memonitoring semuanya saya menggunakan smartphone. Ini dia.
Nah, sekarang kita tinggal menghubungkan semua perangkat ini ke dalam home gateway. Oke, pertama-tama saya menyambungkan yang dekat dulu, water level monitor. Nah, ini dia. Lihat dulu untuk menyambungkannya udah wireless atau belum. Oh, sudah. Buat konfigurasinya IoT server, home gateway, dan untuk wirelessnya ini yang pilihnya yang WPA2 PSK buat penyambungannya. Masukkan juga password yang tadi, yaitu smart garden 09 dan tinggal tunggu IP-nya. Nah, ini IP-nya sudah tersambung dan ya, water level monitornya sudah tersambung ke home gateway. Dan paling sisanya yaitu memberi nama buat displaynya. Ini water level Oke. Nah, untuk semua device-nya juga tinggal disambungkan ya. Oke, saya sambungkan terlebih dahulu untuk semua perangkat yang saya gunakan. Nah, ini belum wireless, jadi tambah wireless. Dan ini dia wirelessnya, ini smart garden. Oke, tinggal menunggu IP-nya. Sudah, apakah sudah tersambung? Oke, nah ini dia, semua perangkat sudah terhubung. Dan untuk RFID cardnya ini bisa disetting untuk ID-nya mau seperti apa. Nah ini dia. Saya menggunakan settingan default saja, yaitu 1001. Kita ganti nama dulu. Kartu.
Nah, sekarang kita tinggal memonitoring melewati handphone dan juga mengontrolnya. Untuk konfigurasinya kita ganti dulu namanya jadi smartphone. Terus untuk ininya SSID-nya untuk menyambungkan ke home gateway-nya kita pakai yang home gateway. Gateway. Nah, ini WPA2 nya kita masukkan juga, jadi tadi passwordnya semua kosong semua. Nah, ini smartphone sudah terhubung dan begitulah cara settingnya. Nah, kita lanjut ke desktop ya, ke IoT monitoring. Nah, ini untuk IoT servernya yang tadi sudah benar ya. Saya menggunakan default, username-nya admin, password-nya admin. Ini settingannya secara default. Kita lanjut. Nah, ini ya, semua sudah terhubung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, kita hitung lagi ada berapa device yang terhubung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 ya. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini sudah terhubung semuanya 12. Oke, kita tinggal menyeting si kondisinya mau seperti apa. Nah, yang pertama yaitu saya akan men-setting kondisi yang untuk RFID. Untuk men-setting RFID-nya, di sini kasih nama RFID valid. RFID valid 1. Untuk yang di pintu 1, match-nya jadi ini catheter, statusnya card ID sama dengan masukkan yang RFID card tadi yang kodenya 1001. Nah, untuk setnya catheter status valid. Oke, ini untuk yang validnya. Dan untuk yang invalid RFID nah, ini untuk yang invalidnya di catheter 1. Kondisinya seperti ini, tidak sama dengan 101. Untuk setnya catheter status invalid. Oke, ini untuk RFID-nya. Sekarang untuk pintunya. Pintu 1 terbuka. Pintu 1 untuk terbuka catheter status is valid. Untuk pintu 1 kunci ke unlock. Nah, ini dia. Untuk yang terakhir di pintu ini itu pintu terkunci. Jadi ketika RFID-nya salah atau kode RFID-nya salah, maka pintu akan terkunci. Pintu terkunci. Catheter status valid invalid, maka pintu 1 akan terkunci. Oke, nah ini dia untuk pintunya. Yang pintu 2 juga sama, saya setting dulu untuk pintu keduanya. Pintu 2 RFID pintu
dan pintu kateder status valid. Oke. Di dua kateder 2 part ID tidak sama dengan status 1 dan kateder 2 akan berstatus invalid. Oke. Sip. Nah, tinggal pintunya, pintu 2 terbuka. Salah. Card reader status valid, maka pintu 2 akan terbuka. Oke. Dan pintu 2 terkunci. Card reader status invalid, maka pintu 2 akan terkunci. Oke. Nah, ini dia untuk settingan pintu dan juga RFID-nya. Oke, selanjutnya saya akan men-setting si CCTV. Jadi ketika motion detector itu menerima atau mendeteksi gerakan, maka CCTV akan menyala. Oke. Ini CCTV menyala. Oke, untuk CCTV-nya saya setting kondisi seperti tadi. Sensor gerak ya, sektor 1 on is true. Dan untuk CCTV-nya on. Oke. Dan kita tambah lagi buat si ininya detektor 1. CCTV mati. On is false, maka CCTV akan mati. Oke. Dan sama untuk detektor yang kedua, motion detektor yang kedua juga ketika dia mendeteksi adanya gerakan, CCTV juga akan menyala. Detektor 2 on, true, CCTV akan menyala. Oke. CCTV 2 mati. Jadi ketika detektor 2 tidak mendapatkan mendeteksi gerakan, maka CCTV akan mati. Oke. Nah, ini dia untuk kondisi di mana motion detector menerima adanya gerakan, maka CCTV akan menyala seperti itu. Selanjutnya di alarm akan menyala ketika pintu ini terkunci dan motion detector menerima gerakan. Jadi seperti ini, sensor gerak, alarm menyala. Jadi sensor gerak, ya ini detektor on itu jika pada saat alarm akan menyala. Nah, tambah kondisi jika pintunya adalah terkunci, kunci.
kunci terkunci dan juga pintu 2-nya terkunci. Alarm menyala 1 untuk detektor yang 1. Dan untuk alarm 2 sama kayak tadi, kita setting satu-satu ya. Untuk kondisinya, ketika sensor gerak 2 dan sinyal dan pintu 2 terkunci dan pintu 1 terkunci, maka alarm akan berbunyi. Alarm 2 nyala. Dan untuk matinya, untuk tidak tertrigger si alarm, pada saat sensor gerak tidak menerima sinyal dan pintu dan detektor 2 off, maka alarm tidak menyala. Seperti ini. Oke, kita lanjut untuk men-setting yang terakhir adalah penyiramnya. Jadi ada beberapa keadaan untuk penyiram ini. Penyiram 1 on, penyiram 1 on atau menyala. Ini keadaannya yaitu level monitor tadi, level monitor sama dengan tidak sama dengan, lebih kecil sama dengan ini 5. Jadi pada saat kurang dari 5, maka si alat menyiramnya itu akan menyemburkan airnya. Dan untuk sprinklernya, penyiram 1 statusnya true. Oke, ini di settingnya sama ya buat penyiramnya. Dan untuk ininya off nya, ini penyiram off, penyiram 1 off pada saat water levelnya itu lebih tinggi daripada saya setting jadi 10. Oke. Terus penyiram 1 ya, ini status false. Oke, saya setting dulu untuk penyiram 2 sama 3 nya. Di satu ini aja. Ditambah ini aja ya. Untuk penyiramnya tambah kejadian penyiram 2 Oke. Nah, ini dia untuk penyiramnya. Oke, kita coba simulasikan di setiap kondisinya. Untuk pintu kita lock,
Oke, di sini saya sudah men-setting tadi kondisinya seperti apa. Jadi ayo kita coba. Untuk RFID card-nya ketika kita sambungkan ke ini card reader, nah pintu akan menyala. Dan ketika tidak ada kartu, maka pintu akan tertutup atau terkunci dan juga terkunci. Oke, kita buka. Nah, oke. Untuk water level monitor ini sudah berfungsi ya. Jadi pada saat water levelnya kurang dari 5, maka launch sprinkle-nya akan menyala, menyemprotkan air. Dan ketika lebih dari 5, ketika naik lagi, tidak akan menyemprotkan airnya. Untuk motion detector, jadi pada saat pintunya terbuka atau terunlock, motion detector hanya akan men-trigger si webcam-nya. Dan ketika si pintunya terkunci, maka alarmnya akan berbunyi. Sama untuk motion detector 2 juga, ketika dia mendeteksi adanya gerakan, nah pada saat pintunya terkunci maka CCTV akan menyala dan sirine akan menyala. Seperti itu. Dan ini untuk pintu keduanya. Nah ini dia sudah berfungsi dengan benar. Oke, segitu saja untuk video yang saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.